Wolfgang Amadeus Mozart Story Part 2. Sebelum kembali dari Italia, Mozart tinggal bersama ayahnya selama 10 minggu di Wina. Leopold tidak ingin Mozart kembali dan bekerja menjadi tukang musik yang terlalu dihargai di Salzburg. Leopold berusaha mendapatkan jabatan untuk anaknya di Wina, tetapi tak berhasil. Sebenarnya perbuatan Leopold memamerkan anak-anaknya ke seluruh Eropa tak terlalu disukai oleh Kaisar Austria. Maestro Kapel Uskup Agung Salzburg. Di Wina, Mozart mendengar karya-karya Joseph Haydn yang terbaru dan dia juga berteman dengan Michael Haydn, adik dari Joseph Haydn. Salah satu karya yang penting pada zaman ini adalah K183 Simfoni nomor 25 in G minor dan K201 Simfoni in A major. Pada saat yang sama di Salzburg, Uskup Segismundo meninggal dunia dan digantikan oleh Hieronymus von Colloredo yang otoriter dan energik. Sekembalinya dari Italia, Mozart menjabat sebagai maestro kapel di Salzburg. Uskup yang tidak terlalu berminat pada musik membuat Mozart merasa kesal, terutama karena sikapnya yang sering meremehkan Mozart. Untuk melupakan rasa ketidaksukaannya pada Colloredo, Mozart menjadi cukup rajin bekerja dan mengarahkan kemampuannya untuk penciptaan berbagai komposisi. Pada ulang tahunnya yang ke-21, jumlah komposisinya sudah mencapai 300 buah. Pada tahun 1777, Mozart mengundurkan diri dari jabatannya sebagai maestro dan memulai karirnya sebagai musisi freelance di Wina. Karya-karya pentingnya dari 1775 hingga 1777 termasuk sonata piano yang pertama, 5 violin concerto, dan beberapa piano concerto. Opera La Giardiniera termasuk karya agungnya yang pertama. Perjalanan panjang ke Paris. Mozart sekeluarga berencana untuk pergi dan berkarir di Paris. Tetapi Leopold yang masih terikat kontrak kerja dengan kapel uskup tak dapat pergi, sehingga Mozart pergi ditemani ibunya. Mereka berangkat pada bulan September 1777 dan perjalanannya memakan waktu 16 bulan. Sebelum sampai di Paris, mereka singgah dan menetap selama beberapa waktu di Munchen dan Mannheim. Di Mannheim, Mozart berteman dengan komponis Cannabich dan Holzbauer. Dia mencoba mendapatkan jabatan di sana melalui Pangeran Mannheim, tetapi tak berhasil. Alasan utama Mozart menetap lebih lama di Mannheim adalah karena dia bertemu dan jatuh cinta kepada Aloysia Weber, seorang penyanyi sopran berusia 16 tahun. Leopold yang mengetahui hal ini menulis surat yang mengatakan bahwa Mozart harus memutuskan pilihannya sendiri. Apakah dia mau hanya menjadi artis jalanan yang akan dilupakan oleh seiring berjalanan waktu, atau menjadi seorang musisi yang terkenal, dicintai dan ditulis di berbagai buku. Mozart juga menemukan komposisi 6 duetti dari Joseph Schuster dan mengirimnya ke Nanner. Dia menulis surat ke ayahnya, "Jika aku tinggal di sini, aku juga akan membuat 6 buah dalam gaya yang sama, karena mereka cukup laku di sini." Walau kecewa dan juga karena cintanya ditolak Aloysia, Mozart meneruskan perjalanannya ke Paris. Di Paris, Mozart mulai bekerja dengan memberi les-les privat dan menciptakan lagu-lagu yang sesuai dengan selera orang Prancis. Mozart mendapat kesempatan untuk menetaskan karyanya oleh Concerto Spirituel. Salah satu karya yang paling penting adalah K297 Simfoni nomor 31 Paris. Namun setelah pementasan ini tak lama ibu Mozart jatuh sakit karena demam tinggi dan meninggal pada 3 Juli 1778. Teman Mozart di Inggris dan Paris
seorang bangsawan bernama Grimm menuliskan surat pada Leopold bahwa tak ada masa depan bagi Mozart di Paris, terutama karena adanya kontroversi antara para pendukung Gluck dan pendukung opera Italia, sehingga Mozart tidak diperhatikan. Leopold kemudian berhasil mendapatkan jabatan organis di Istana Salzburg dengan gaji yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. Sebelum berangkat dari Paris, Mozart bertemu kembali dengan Johann Sebastian Bach yang sedang menuntaskan opera. Kepulangannya ke Salzburg. Mozart pulang melalui Mannheim, namun orkestra Mannheim yang terkenal telah pindah ke Munchen. Mozart lalu pergi ke Munchen dan tinggal beberapa waktu dengan keluarga Weber. Di sini Mozart mengalami patah hati karena Olaisia mendapatkan jabatan sebagai soprano dan tak mengacuhkan keberadaan Mozart. Leopold menjadi kesal atas penundaan Mozart dan sikapnya yang kurang bertanggung jawab akan suatu jabatan penting. Dia khawatir kalau jabatan organis itu diberikan orang lain. Mozart pulang ke Salzburg dan dia langsung mendapat jabatan yang organis di sana. Tugasnya antara lain bermain organ dan katedral, istana dan kapel istana, mengubah lagu pesanan dan mengajar paduan suara anak-anak. Di tahun 1779 dan 1780 berlangsung tanpa banyak peristiwa. Karya-karya pentingnya pada masa ini termasuk K 364, Sinfonia Concertante in F, Simfoni nomor 32 hingga 34, beberapa konserto, serenade, divertimento, musik gerejawi yang termasuk K 317, Misa Coronation dan K 339, Vespere. Dan itulah Wolfgang Amadeus Mozart Story Part 2. See you the next video.